Halo Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi bersama saya dalam mimbar kecil kali ini. Dalam kehidupan beriman kita, sebagai orang Kristen, sebagai gereja, mungkin tidak jarang kita menjumpai ungkapan, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Menjauhlah dari dunia, hindari dunia. Dunia itu jahat, dunia itu negatif, dunia itu perlu kita jauhi dan hindari, dan bahkan mungkin perlu untuk dibenci. Jika kita mendengarnya dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dalam Roma pasal 12, memang itu adalah sebuah nasihat yang baik. Bahwa kita perlu bijaksana dalam menilai segala sesuatu, kita perlu bisa untuk membedakan mana yang baik, mana yang benar, jangan ikut-ikutan. Kita harus bisa berjalan dalam terang firman Tuhan, agar kehidupan kita bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi apakah betul untuk menjalani kehidupan yang murni sesuai dengan firman Tuhan, kita perlu menjauhi dunia, terpisah dengan dunia, atau bahkan membenci dunia? Bukankah Allah sendiri begitu sungguh-sungguh mencintai dunia, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, kepada dunia. Seperti yang dapat selalu kita baca dalam Yohanes 3 ayat 16. Dunia yang dicintai Allah bukanlah dunia yang lain, yang sempurna, yang baik-baik, tanpa masalah. Dunia yang dicintai Allah adalah dunia yang sama yang kita hidupi saat ini. Allah begitu mencintai dunia, dan bahkan Yesus Kristus sendiri mau terlibat dalam dunia yang penuh dengan persoalan-persoalan. Hari-hari ini mungkin kita banyak sekali mendengar tentang persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah kita. Sosial media kita, berita-berita dibanjiri dengan berbagai macam persoalan-persoalan yang hadir dalam kehidupan kita. Mulai dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang membuat kita geram, yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Atau intrik-intrik penguasa yang haus dengan kekuasaan sehingga mereka tanpa malu-malu melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Atau bahkan sampai pembabatan, perampasan hutan, lahan, tempat berbagai macam ciptaan Tuhan, termasuk masyarakat adat tinggal di dalamnya. Ini adalah persoalan-persoalan dunia kita. Ini adalah persoalan-persoalan kita. Kita tidak terpisah dengan dunia. Kita adalah bagian dari dunia yang Allah kasihi. Oleh karena itu, jika Allah mau mencintai dunia, dan bahkan Kristus sendiri mau terlibat langsung dalam perkara dunia, bagaimana dengan kita? Sebagai orang Kristen, sebagai gereja, kita juga dipanggil untuk terlibat dalam segala persoalan dunia. Memang tidak mudah. Tapi bukankah panggilan Tuhan memang tidak pernah mudah? Dan kita bisa memulainya dengan perlahan-lahan peka terhadap berbagai macam isu, persoalan yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Dengan begitu kita bisa perlahan-lahan juga untuk mengusahakan apa sih yang bisa kita lakukan dengan daya kreativitas kita sebagai diri kita, dalam peran-peran kita, dalam keseharian kita. Apapun yang bisa kita lakukan untuk betul-betul menjadi bagian dari misi Allah yang mencintai dunia dan Kristus yang mau terlibat dalam perkara dunia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh mengucap syukur sebab Engkau begitu mencintai dunia. Engkau begitu mencintai kami. Dan Kristus sendiri mau terlibat dalam segala persoalan-persoalan kami. Untuk itu ya Bapak, ajarlah kami untuk ikut terlibat. Untuk melihat dunia dengan segala persoalannya dan ikut terlibat dalam segala persoalan-persoalan sebagai bagian dari masyarakat,
sebagai bagian dari dunia yang Tuhan kasihi. Ajarlah kami untuk senantiasa memelihara cinta kasih, memelihara kepedulian, dan dengan daya kreativitas dapat menjadi rekan Allah untuk mewartakan kasih, keadilan, perdamaian di tengah-tengah dunia. Terima kasih ya Bapa, kami hanya hendak bersandar dan menyerahkan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati kita semua. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunan-Nya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahayamu. Buatlah